Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Gana Terapi dimanapun Anda berada. Kembali saya lakukan siaran langsung. Khususnya saya ambil tema atau topik pembicaraan malam ini tentang saraf kejepit. Ini berkaitan dengan pertanyaan teman yang saya tidak sebutkan namanya. Apakah saraf kejepit bisa dilakukan terapi energi? Pertanyaan ini sering disampaikan kepada saya karena orang banyak yang belum memahami, karena terapi energi benar-benar tidak menyentuh tubuh, apalagi mijat atau urut. Jadi terapi energi bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk menyembuhkan saraf kejepit, ya. Itu tidak sulit. Jadi melewati video singkat malam ini saya jawab. Semoga yang menanyakan bisa melihat, bisa mendengar apa yang ditanyakannya, supaya tidak penasaran. Kalau saya sebutkan penyakit yang lain terlalu banyak, jadi saya persingkat saja untuk malam ini. Durasi singkat ya, mudah-mudahan 15 menit cukup. Jadi saraf kejepit bisa dilakukan terapi energi. Apakah itu Anda ketemu saya langsung atau tidak, sama saja. Anda ketemu juga lewat foto, jadi fotonya yang saya terapi. Persoalan di luaran sana yang sering mengatakan aneh, ya biarkan saja. Kita bicara sesuatu yang fakta, ya, bukan halusinasi. Jadi saraf kejepit bisa dengan metode terapi energi. Tentu setelah itu biasanya saya menyarankan herbal tertentu, seperti video tadi malam yang saya sudah sebutkan satu contoh, bahwa itu semuanya berasal dari bumbu dapur, ya. Hanya berbeda untuk setiap penyakit. Tapi malam ini saya tidak mau berpanjang lebar. Cukup satu topik saja untuk saraf kejepit. Jadi bisa dilakukan dengan metode terapi energi. Sekilas saya sampaikan untuk mengulangi lagi bahwa durasi setiap kali terapi energi itu waktunya 1 jam atau 60 menit. Saya selalu memulai untuk menyampaikan waktu dimulainya terapi dan waktu selesainya terapi. Dan senantiasa saya ingin pasien menyiapkan air minum untuk diminum setelah selesai terapi dilakukan. Itu juga membantu proses penyembuhan dari dalam. Nah, kalau terapi energi ini kan sebenarnya, ya bahasa lainnya mungkin transfer energi kepada seseorang, dari seorang terapis kepada pasiennya. Makanya terapi energi ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya bisa hampir mirip dengan online lah, ya. Kalau online kan tergantung sinyal internet. Nah, kalau ini sinyal internetnya hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Makanya kalau seseorang mengundang saya untuk ke suatu tempat di kampung atau di mana saja, pertanyaan saya pertama tentu, apakah di sana ada sinyal internetnya? Kenapa itu saya tanyakan? Supaya saya bisa melayani pasien yang lain juga. Di informasi tambahan juga bahwa saya melakukan terapi itu belum tentu hanya satu orang. Jadi bisa lebih banyak, bahkan puluhan orang juga bisa, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda-beda tentunya pasiennya, dengan penyakit yang berbeda-beda juga. Nah, ini yang saya katakan, bagi yang tidak memahami atau tidak mengetahui terapi energi, ya bisa jadi saya dikatakan halu. Yaitu saya jujur, saya tidak mau pusing urusannya seperti itu. Orang mau bilang apa, kayak yang penting kita bicara fakta. Nah, makanya bagi Anda yang suka ngeyel, yang komentarnya aneh-aneh terhadap saya, mendingan aja ketemu dengan saya, ya. Orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Daripada Anda jagonya bicara di belakang, ya kan, ketemu aja dengan saya, Anda buktikan sendiri.
Jadi tidak usah komentar dari jauh, apalagi mohon maaf dengan nomor yang tidak jelas, tidak ada profilnya, ya kan? Saya tunggu tuh orang-orang yang seperti itu, ketemu langsung dengan saya, bicara di depan saya, buktikan apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak. Itu seorang yang gentleman, jangan hanya bicara di belakang, iya kan? Nah, saraf kejepit ini, kembali ke topik awal, macam-macam penyebabnya, yaitu terlalu panjang kalau saya harus uraikan. Tadi malam saya bahas juga sedikit tentang stroke. Nah, saya ulang lagi nih, kalau orang yang serangan stroke pertama, mohon maaf, jangan aneh-aneh penanganannya. Tadi di video tadi malam saya udah bahas. Jadi bila mana Anda memang cepat bisa menghubungi saya, itu lebih baik ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang tiba-tiba kemarin sehat, tahu-tahu stroke. Nah, stroke ini kan bisa karena pikiran, bisa karena pola makan, yaitu karena ada penyumbatan ya di kepala, jadi suplai darah dan oksigen itu terhambat sehingga tidak lancar. Nah, itu kalau yang apa namanya stroke ya. Nah, saraf kejepit ini juga bermacam-macam ya. Sebenarnya penanganannya juga hampir mirip dengan yang stroke ya. Jangan asal dilakukan tindakan yang tidak tepat. Jangan juga kebanyakan minum obat berbahaya ya, obat medis. Mohon maaf nih dengan rekan-rekan para medis, saya memang menyarankan kepada pasien untuk lebih baik minum yang herbal, yang alami, bukan yang hasil cetakan pabrikan, karena tentu ada kimianya dan efeknya itu cepat atau lambat ginjal Anda yang akan berpengaruh. Nah, itu dia. Nah, kalau ginjal sudah bermasalah, itu nanti larinya akan ya akhirnya pada cuci darah. Nah, saya no comment tuh kalau cuci darah. Nanti di topik berikutnya ya. Malam ini khusus dulu untuk yang saraf kejepit. Saya menjawab, silakan yang merasa menanyakan apakah saraf kejepit itu bisa dilakukan dengan terapi energi. Sangat bisa ya. Sekali lagi saya jawab, sangat bisa. Oke, mungkin itu dulu untuk malam ini supaya tidak terlalu membosankan. Saya akan mencoba di sela-sela waktu bila mana saya tidak atau sudah selesai terapi pasien, saya akan coba memberikan edukasi kepada Anda semua supaya dari hari ke hari mengetahui bahwa banyak sekali bumbu dapur itu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita dan untuk meningkatkan kesehatan tubuh ya, bahkan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, Anda yang sudah mengenal saya, yang sudah tahu nomor handphone saya, kenapa malas untuk berkomunikasi dengan saya? Iya kan? Ini mohon maaf nih, dalam rentang waktu 1 bulan 2 bulan terakhir, saya banyak kaget kalau buka Facebook tiba-tiba sudah pindah alam. Iya kan? Padahal yang bersangkutan sangat kenal dengan saya. Seperti ada pantang kali ya bertanya dengan saya. Ya, bukannya saya sok tahu, saya juga bukan malaikat apalagi Tuhan, tetapi setidaknya sebagai teman saya akan memberikan edukasi supaya penanganannya tepat, yang mana yang harus ditangani para medis sesegera mungkin. Di video tadi malam saya sudah sebutkan, terutama yang luka ya, luka sedang menganga, yang sedang berdarah, tentu harus ke IGD supaya ditangani, supaya dijahit. Tetapi kalau proses itu sudah dilalui, hanya untuk misalnya dia jatuh tapi pemulihannya agak lambat, nah itu bisa dilakukan terapi. Nah, itu kaitannya semuanya tentu dengan sel-sel elektrik dan magnetik yang ada di dalam tubuh kita ini. Oke, kalau tidak ada yang komentar, saya sudahi dulu. Nanti Anda bisa menyaksikan lagi atau mereview apa yang sudah saya sampaikan malam ini. Jadi kalau terlalu panjang mungkin membosankan ya. Mungkin esok malam saya coba dengan topik yang berbeda. Atau kalau Anda ingin saya jawab di sini, Anda bisa japri ke saya dengan 2 nomor WhatsApp yang berbeda tetapi di handphone yang sama. Saya akan jawab melalui video singkat di esok malamnya. Oke,
Terima kasih. Salam.